Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LTV. Jumpa lagi bersama saya Yeni Lesmana Dewi dalam acara Talkshow LTV, TV-nya Balitbang. Hari ini kita akan membahas mengenai sertifikat halal untuk UMKM, penting gak sih? Oleh karena itu, kami telah menghadirkan dalam talkshow ini, Cek Suksan, yaitu selaku UMKM, pengusaha UMKM, dan Bapak Dr. Andreas Yauza Effendi dari Badan Penyelenggaraan Penjaminan Produk Halal. Mari kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, saya akan bertanya dulu dengan Cek Susan dulu ya. Ladies first dulu ya Pak ya. Ladies first ya. Oke, untuk Cek Susan, kita masuk ke topik kita yaitu mengenai usaha. Bisa jelaskan sedikit nih, bisnis makanan apa saja yang Cek Susan jalani sekarang ini dan sudah berapa lama udah menjalani usaha tersebut? Oke, baik, terima kasih Mbak, terima kasih juga LTV untuk kesempatannya. Selain dulu nih, saya Cek Susan, saya pelaku UMKM, usaha saya itu empek-empek ya, khas kota Palembang ya, siapa yang nggak tahu dengan pempek. Saya juga ada seafoodnya juga, ada usaha lain, ada seafood juga. Tapi untuk pertama kali ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang pempek. Jadi pempek ini sudah berjalan kurang lebih 4 dan jalan 5 tahun. Nah itu saya pada saat saya sudah resign dari kerja saya, karena saya itu dulu ex-banker ya Pak. Jadi saya resign, dedikasikan diri menjadi ibu rumah tangga, tapi ternyata saya tetap tidak bisa diem. Iya, tidak bisa diem, ngolah-ngolah dapur. Akhirnya kemarin sempat buka kafe, tapi karena COVID akhirnya tutup. Terus buka open PO pempek otodidak buat sendiri. Alhamdulillah diterima sama masyarakat, dan sampai 2021 jalan 2022 saya beranikan diri untuk buka lapak di depan Alfamart, di depan supermarket. Dan sepertinya ada kemajuan. Setelah itu saya memberanikan diri untuk buka kios sampai sekarang. Seperti itu. Sukses ya? Sukses, alhamdulillah Pak. Jadi saya pilih pertama kali itu pempeknya ikan gabus. Kenapa? Karena saya backgroundnya itu ke orang tua dulu. Jadi orang tua saya suka pempek, tapi dia tidak bisa makan ikan laut. Kalau ikan gabus itu kan sungai ya Pak ya. Nah jadi orang kebanyakan seneng ikan gabus karena mungkin ada histori dirinya itu gatal-gatal atau alergi. Ya. Jadi itu solusi dari untuk makan pempek yang mungkin tidak bisa karena alergi tadi. Nah orang tua saya salah satunya itu. Jadi sekarang semenjak saya jual pempek yang gabus, dia tidak pernah beli sempat orang lain, anaknya sendiri ya. Gratis ya. Nah setelah itu baru saya ke pempek ikan kakap, ikan tenggiri. Nah itu memang saya pisah jenis-jenisnya, baik kakap, tenggiri, dan gabus. Karena kebanyakan masyarakat cuma tahu beli pempek. Iya benar. Tapi nggak tahu ikannya apa. Kalau sudah dengar harganya berapa? 4.000, 3.000. Maaf ngomong, orang-orang yang kalangannya mungkin di bawah langsung menjauh. Tapi pempek Cek Susan memberikan solusi kepada masyarakat untuk semua kalangan bisa makan. Jadi punya uang 10.000, datang ke tempat Cek Susan sudah free wifi, sudah bisa nongki sambil ngerjain tugas kuliah atau sekolah, itu bisa makan pempek 10 biji sudah bisa dapat 10.000 sudah dapat 10 biji, udah kenyang. Mantap. Jadi ada yang 1.000-an juga ya. Jadi yang kakap saya 1.000-an, yang gabus saya 2.000-an, yang tenggiri saya 3.000-an. Jadi orang bisa pilih sendiri. Nah, saya marketnya juga masyarakat di luar dari kota Palembang, yaitu seperti Pulau Jawa, Jabodetabek. Nah, mereka malah bingung, loh Cek kok ada pempek kakap, pempek gabus, dan pempek tenggiri, kami cuma taunya pempek kayak gitu. Nah di situ tugas saya untuk menjelaskan ke mereka bahwa pempek ini ada berapa jenis ikan dan kalian bisa pilih. Mereka bilang, Cek nanti gimana, silakan cicip semua 3 rasa, jadi bisa bedakan. Oh ini, makanya kadang-kadang kan kok itu lain ya rasanya. Semua orang bisa buat pempek, tapi rasanya berbeda-beda karena mungkin dari bahannya ataupun cara olahannya. Nah itu jadi ciri khas dari pempek Cek Susan. Jadi orang mau pilih sesuai dengan kantongnya bisa Pak, kayak gitu. Nah itu dan backgroundnya kenapa saya buka pempek, saya suka makan pempek. Sampai sekarang saya mau muntah Pak lihat pempek. Karena jadi sudah
bosan ya Iya udah sebenarnya. bosan karena setiap hari ya gitulah kan berapa puluh kilo misalnya ngadon. Nah alhamdulillah juga sekarang udah dibantu sama pasukan yang buat pempek. Jadi ya Ada alhamdulillah timnya ya. ada tim Timnya Pak, ya. alhamdulillah udah autopilot. Jadi ya suka duka jualan pempek itu kan banyak ya Mbak. Berarti dari awal emang ngadon sendiri. Ngadon sendiri. Sampai teman-teman juga bilang kebetulan saya kan agak apa namanya jarang di rumah dulu waktu gadis karena banyak kegiatan lain. Kok bisa Cek buat pempek sendiri? Betul. Nah, ternyata kalau ada kemauan kan pasti. Apalagi zaman sekarang sosial media. Apa sih yang nggak bisa dilakukan? Orang nggak perlu ada lapak aja udah bisa jualan kan online. Kayak gitu. Maaf bicara kalau misalnya orang pinggir jalan jual sate apa live udah bisa banyak kan kayak gitu. Jadi saya berpikir ya udahlah kayaknya lebih aman jualan. Nah gitu. Ini Cek melihat dari banyaknya pempek yang diproduksi tuh, bagaimana caranya Cek Susan menjamin kualitas produk makanannya sehingga sampai ke tangan Pembeli ya. Oke. Jadi untuk usaha itu sebenarnya yang paling bagus kita terjun langsung, Mbak. Jadi saya di sini memastikan untuk dari bahan-bahan pertama dari ikan giling pun saya dengan customer dengan si supplier itu mereka memastikan bahwa ikan yang dikirim itu memang fresh, memang baru digiling karena saya juga tidak pernah menyetok ikan giling di rumah. Jadi kalau ikan giling itu mau dibuat misalnya kita ngadon nih hari ini baru saya ambil dan baru minta digiling. Terus juga alhamdulillah supplier saya itu sejauh ini mereka berani nggak kasih ikan kalau ikannya nggak bagus kayak gitu karena memang kebanyakan banyak permainan dari ikan sendiri kayak gitu kan bisa dicampur bisa apa kayak gitu. Nah jadi saya mending bilang habis daripada nanti menjualnya jadi customer kan apalagi customer first nih baru pertama kali nih tadinya dia pengen cicip kayak gini kan. Di sosial media koar-koar pempek Cek Susan nih nggak taunya zong kan kayak gitu. Nah itu juga saya juga menerima kritik dan saran itu saya terima sekali Mbak. Saya tidak pernah yang namanya misalnya Cek ini cukonya kepedesan, Cek pempeknya ini agak belendir, ada juga seperti itu kan pasti ada namanya usaha ya Mbak ya. Nah terkadang pempek ini sensitifnya itu seperti ini. Pempek baru kita masak nih bagus. Setelah dipajang kan ada yang tidak habis, ada yang tidak apa. Nah itu saya kalau yang sudah tidak habis dan tidak bagus atau sudah 2 hari itu saya sudah buang. Saya sudah buang dan atau mungkin kalau memang masih bisa layak ya makanlah untuk karyawan. Atau sisanya saya bagi-bagikan ke orang kayak gitu kan. Jadi memang lebih ke sana ya Mbak. Kalau dibilang untung rugi pasti ada. Tapi istilahnya walaupun sedikit yang penting customer puas. Nah itu baik dari pembuatannya juga saya pastikan buat rambutnya diikat terus pakai sarung tangan. Tapi terkadang sarung tangan ini agak sedikit menyimpang ya Pak. Sarung tangan ini kadang-kadang sama saja. Jadi begini kita pakai sarung tangan plastik tapi dia pegang-pegang yang lain juga. Misalnya dari kemana-mana, panci segala macam, kan dari plastik itu. Mending kita cuci tangan bersih-bersih. Setelah pegang apa cuci tangan. Lagi setelah pegang apa cuci tangan. Seperti itu. Jadi memang ada cara pandang tersendiri kalau untuk itu. Higienisan. Jadi setiap hari poinnya ya setiap hari saya filter pempek-pempek yang sisa-sisa, saya filter, saya terjun langsung. Terus terkadang saya fokuskan ke online juga karena online ini kan sangat pengaruh Mbak ya. Nah jadi saya lihat lagi di foto. Jadi setiap mau kirim saya minta foto dulu ke saya. Ada orderan misalnya 50 pieces kirim dulu. Bagus nggak pempeknya? Bagus nggak pempeknya? Kayak gitu. Jadi menyediakan juga pempek frozen gitu ya sekarang? Pempek frozen juga. Ya, tapi artinya. Saya gini Mbak, kalau frozen misalnya kadang-kadang kan customer yang di luar kota mau minta di frozen, baru saya frozen kan. Oh gitu. Enggak stok gitu enggak ya. Stok juga. Kebanyakan orang stok kan ya. Tapi saya alhamdulillah kan karena kita rutin ya ngadon setiap hari pempek. Jadi alhamdulillah ada pempek habis. Enggak terlalu lama di freezer Mbak. Jadi kadang-kadang nggak sempet itu Mbak kalau mau pesan kita frozen dulu sehari baru. Tapi kan kalau pempek, nah terus kalau untuk vakuman perjalanan, nah itu kalau dia dibawa sendiri aman, saya kasih tanpa beku. Tapi kalau dia pakai ekspedisi itu tidak saya kasih, kecuali dia pakai truk dingin. Ya, kayak gitu. Dingin ya, tetap aman di jalan ya, artinya mengutamakan kualitas sekali berarti ya Cek Susan ya. Oke kita beralih ke Pak Yoza. Pak Yoza, kira-kira kan banyak
produk apa saja sih yang menurut Bapak nih termasuk di dalam cakupan wilayah kerja BPJPH? Apakah hanya sebatas makanan aja atau ada produk-produk lainnya? Iya, jadi terima kasih. Kami dari Badan Penyegaran Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Selatan menjalankan amanat dari Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang sertifikasi produk halal. Di mana dalam undang-undang itu pasal 4 menyatakan bahwa semua produk yang beredar dan diperjualbelikan di Republik Indonesia ini wajib bersertifikat halal. Nah, artinya semua produk yang diperjualbelikan wajib bersertifikat halal. Tetapi dalam pasal lain menyatakan ada pengecualian, kecuali produk yang memang dikategorikan tidak wajib bersertifikat halal. Nah, dalam proses ini ada penahapannya. Penahapan pertama itu yaitu makanan dan minuman beserta bahan penolong termasuk juga jasa dan jasa subsidi. Nah, kapan penahapannya? Penahapan untuk yang pertama ini adalah terhitung tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Nah, artinya tinggal 15 hari lagi akan menjadi mandatori, wajib makanan dan minuman itu beserta bahan penolong dan jasa sembelih itu wajib bersertifikat halal. Termasuk katanya tadi Cik Susan sudah produksi dan sudah menjaga kualitas produknya. Nah, kita harapkan dengan adanya undang-undang ini, jaminan produk halal ini, pemerintah tuh hadir, memberikan kepastian hukum, memberikan keamanan, kepastian dan dari produk itu sehingga masyarakat terutama umat muslim itu mengkonsumsi itu terjamin. Nah, tadi kan sudah jelaskan bahwa bagaimana Cik Susan mengawal atau menjaga produknya agar tetap fresh, agar tetap higienis dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga bahwa produk itu di samping dia aman, dia wajib halal. Jadi nanti pada tanggal 17 Oktober, tinggal 15 hari lagi, itu produk itu cuma ada 2. Halal dibuktikan dengan sertifikat halalnya, kalau tidak halal cantumkan keterangan tidak halal. Itu ada 2, jadi nggak ada lagi remah-remah. Nah, artinya bisa mencantumkan kalau produk itu tidak halal, misalnya mengandung ini ya. Tapi konsekuensinya susah orang mau datang kan tidak halal soalnya tulisannya. Makanya kita selalu melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder terkait bahwa proses sertifikat halal itu adalah wajib per 17 Oktober. Nah, jadi setelah wajib, artinya setiap undang-undang yang ada di Republik ini, apabila dia tidak melaksanakan kewajiban itu, maka dia akan kena sanksi. Nah, betul. Tapi ada 2 proses sertifikat halal ini. Ada namanya self declare, ada reguler. Kemudian ditentukan dengan berdasarkan NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Nah, NIB itu sekarang berdasarkan resiko. Jadi UMK dengan resiko rendah itu ada kebijakan oleh Presiden bahwa mandatorinya tetap berlaku per 17 Oktober ini, tapi sanksinya ditunda selama 2 tahun. Jadi sanksinya, ingat, wajibnya tetap, tapi sanksinya ditunda sampai 2 tahun. Nah, dalam rentang 2 tahun itu maka pelaku usaha wajib melakukan proses sertifikasi. Tetapi bagi pelaku usaha menengah dan besar itu wajib. Jadi dia tetap wajib melaksanakan sertifikat halal dan dia akan kena sanksi juga. Nah, inilah makanya kita berharap di 17 Oktober, pada 18 Oktober nanti akan ada proses pendataan semua produk, semua pelaku usaha itu kecil, akan kita datakan. Yang kecil, yang menengah dan besar semua kita lakukan pendataan dan kita akan melakukan pemetaan. Tahap pertama atau pemetaan ini pelaku usaha UMK, ini aturannya, kemudian usaha yang menengah dan besar ini aturannya. Misalnya kayak usaha UMK nih dengan risiko rendah, maka dia wajib dia melakukan sertifikasi produk halalnya, tapi kalau dia belum juga dia nggak kena sanksi. Tetapi kalau pelaku usahanya menengah dan besar, per 17 Oktober nanti dia tetap wajib melakukan proses sertifikat dan dia akan kena sanksi. Nah, sanksinya tergantung nanti apakah nanti peringatan SP1, SP2 dan sebagainya itu tergantung kebijakan. Dan mungkin ada jangka waktunya juga ya Pak ya. Iya, per 17 Oktober ini kita lihat saja lah. Masih dirahasiakan ya. Enggak, undang-undang seperti itu. Jadi sanksi-sanksinya maksudnya gitu. Iya, per 17 Oktober itu mandatori undang-undang. Jadi semua produk yang diperjualbelikan terutama makanan, minuman beserta jasa dan jasa sumberdaya itu wajib bersertifikat
bersertifikat halal. Wah, Nah, berarti. jadi kalau saya sekarang kita tanya sama Iya, Cik makanya Susan itu ini. pertanyaan selanjutnya. Gawat ini ditanya ini. Ya, Pak Yauza dulu nih, tadi kan memang diwajibkan tuh untuk sertifikat halalnya. Terus sebenarnya apa saja keuntungan dari produk pengusaha itu tentang mengenai sertifikat halal ini? Memiliki sertifikat halal ini apa aja keuntungannya? Iya, jadi sertifikat halal ini kan amanat undang-undang itu bahwa apalagi Indonesia ini kan mayoritas umat muslim. Jadi negara hadir untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian produk itu yang dikonsumsikan oleh umat muslim itu sendiri. Jadi samping dia higienisnya, kebersihannya, dia juga harus halal. Halal dan thayyibah itu bagaikan dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Wah. Nah, jadi Halal dan thayyibah. iya, thayyib halal. Nah, thayyib itu ada di BP POM, ada di Dinas Kesehatan, halalnya itu ada di Kementerian Agama. Betul. Kalau gitu saya mau tanya ke Mbak Susan nih, apakah sudah mendaftarkan produknya? Kalau pempek sudah halal. Oh, memang sudah ada sertifikat halalnya ya. Alhamdulillah. Usaha yang lain gimana? Kalau kemarin kebetulan Pak, kalau untuk secara detailnya saya kurang paham juga. Makanya nanti mau nanya juga sama Pak Yauza nih. Kalau kita sendiri datang ke ke Kementerian Agama atau kemana itu kan ya, itu arahinnya kemana, cara-caranya gimana. Kebetulan kemarin dibantu sama organisasi, karena organisasi kami juga ada namanya organisasi Aspenku. Jadi dari situ ada salah satu anggota yang mengurusi. Jadi semua ya salah satu keuntungan mengikuti organisasi kan seperti itu ya Mbak ya, baik itu NIB, baik itu halal maupun paten segala macam, kami dibantu, diarahkan, dan itu sudah halal, dan itu kemarin gratis Pak. Nah, jadi bisa bersama-sama ya kalau ada organisasinya. iya, nah mungkin yang mau saya tanyakan nanti sama Pak Yauza nih, sekarang saya mau tanya nih, kan ada juga nih Pak usaha lain seperti seafood segala macam. Nah itu kalau saya mau daftarkan juga tuh gimana Pak caranya Pak? Itu pertanyaan saya juga nanti. Nggak pakai ordal Pak ya? Oh, kayaknya itu Nggak boleh ya? Nggak boleh ya Pak ya? Oke. dukungan ordal ya. Iya, dukungan ordal ya. Baik, jadi tadi Mbak Susan sudah mengatakan bahwa pempeknya sudah bersertifikat halal dan sudah ada tim yang memproses. Jadi proses sertifikat halal itu ada dua skema. Yang pertama self declare itu fasilitasi gratis. Yang kedua reguler. Nah, skemanya kalau dia self declare itu prosesnya dilakukan oleh pendamping. Jadi BPJPH bekerja sama dengan LP3H namanya, lembaga pendamping proses produk halal. Dan kita di Sumatera Selatan ada sekitar 18.000 pendamping. Wow. Dan tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Kurang apa lagi ya Dan Pak ya? ada 27 perwakilan LP3H. Wow. Itu jalur self declare. Jadi self declare itu sangat gampang. Jadi kita punya usaha, kemudian kita laporkan saja kepada Pendamping tadi. kepada lembaga, misalnya lembaga. baik itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, ke Kemenak, ke KUA. Nanti mereka akan mengakomodir, karena sertifikasi halal itu tidak datang kepada Kementerian Agama membawa berkas. Oke. Jadi mendaftarkan sertifikat halal itu menggunakan aplikasi, namanya ptsp.halal.go.id. Jadi itu ini aplikasinya. Kemudian kami bermitra semua stakeholder terkait. Itu tadi misalnya Cik Susan tadi tahu ada dari asosiasi yang melakukan membantu. Nah, asosiasi itu bekerja sama kita. Dia ada pendamping di sana. Jadi pendamping itu langsung melakukan proses. Ya kami sebagai perwakilan BPJPH ini hanya melihat dari akun kami bahwa progresnya di Sumatera Selatan ini berkembang. Dan kami tidak ada ketemu lagi sama pelaku usahanya. Jadi di situ Tidak bertemu langsung. Iya, Lebih simpel Pak ya? Lebih simpel. Jadi pelaku usaha itu misalnya bisa di mana saja mendaftarkan proses sertifikat halal. Ini kan banyak pelaku usaha. Pak, kami ini pelaku usaha kecil, jual kaki lima, jual semacamnya. Nggak usah takut. Jadi kita ada pendamping, lapor saja nanti ada pendamping yang datang ke rumah. Pendamping datang ke rumah dan mereka yang memprosesnya. Itu mendampingi, yang namanya pendamping dia mendampingi dari awal sampai akhir kan, sampai tersertifikat, dan itu tidak berbayar, dibayar oleh negara. Gratis bagi pelaku usaha tapi dibayar oleh negara. Nah, negara siapa yang membayarnya? Itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten,
kota, BUMN, BUMD, siapa saja boleh untuk memprosesi, membantu khususnya pelaku usaha UMK yang risiko rendah. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu salah satu kunci untuk masuk kepada akun si halal. Jadi kalau nggak ada punya NIB, nggak bisa masuk ke akun si halal. Hanya stop di depan pintunya saja. Nah, Oh gitu, jadi dia harus urus NIB dulu. Iya. Yang kedua baru yang reguler. Reguler itu berbayar. Nah, berbayar itu apa buktinya? Nah, kita lihat lagi dari NIB-nya. NIB itu berdasarkan risiko rendah. Itu dibantu. Tapi begitu dia risiko tinggi, apa risiko tinggi? Itu dijelaskan. Risiko rendah itu semua unsur yang tidak kritis. Tidak artinya yang misal contoh bikin kerupuk, kemplang, kue. Nah, lebih tinggi sedikit menengah rendah itu adalah pempek karena ada unsur daging ikan. Tetapi kalau dia mengandung unsur daging sembelihan, daging sembelihan ini misalnya ayam, bebek, sapi, ya, dan lain sebagainya. Nah itu di dalam NIB itu begitu kita klik misalnya Mbak Susan ini usaha ayam geprek, KBRI-nya keluar dari NIB-nya, itu muncul di ujungnya keterangan risiko tinggi. Nah risiko tinggi itu berbayar. Dia melakukan proses sertifikasi halal tidak lagi melalui lembaga LP3H dengan pendamping, tetapi dia melakukan proses sertifikasinya melalui LPH, lembaga pemeriksa halal, di dalamnya ada auditor. Auditor yang harus ada datang. auditor ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada dua skema. Nah, yang sekarang pemerintah memfasilitasi gratis itu khusus UMK dengan risiko rendah dibuktikan dari NIB. Nah, nanti misalnya Mbak Susan ini akan membentuk lagi usaha nih, saya membentuk usaha resto, misalnya kan di situ ada seafood, ada ayam, ada daging atau sebagainya. Itu termasuk kategori reguler. Nah, reguler itu artinya nanti dia ada biaya dan diaudit oleh auditor. Nah, itu membedakannya. Jadi kalau tadi Mbak Susan bilang kami masuk komunitas totalnya kami sudah sertifikat. Itu Ya, dia sudah selesai dengan lancar ya. Itu mudahnya dia didampingi Ya, karena benar. dijamin bahwa produk PMP itu semuanya yang digunakan sudah halal. Misalnya tepungnya sudah bersertifikat halal, garamnya sudah, bumbunya sudah, ikan kan sudah pasti halal kan. Maka pendamping hanya melakukan verifikasi dan perpal. Jadi didatengin juga ya? Iya, didatangi dan dicek satu-satu, kemudian sudah ini memang benar. Nanti ada komitmen, ada ikrar. Nah, sebenarnya kan pernyataan pelaku usaha. Nanti Cek Susan ini kan membuat pernyataan di atas materai bahwa produk yang dibikinnya ini ke pendamping itu adalah halal. Ditandatangani, selesai. Nah, makanya kami mendorong pelaku usaha yang risiko rendah itu mengajukan proses sertifikat halal selagi kuota fasilitasi itu ada. Nah nanti kan kita ke depan, misalnya kita nggak tahu nih, sudah begitu mandatori, tinggal 15 hari lagi mandatori, kuotanya nggak ada lagi, mungkin yang self declare juga berbayar, kita nggak tahu. Karena yang membantu sekarang ini Mbak Susan yang nggak bayar, tapi orang lain yang membayar. Itu bisa negara, bisa perusahaan, bisa BUMN yang membayarnya. Itu untuk membantu proses. Mungkin itu. Intinya tetap bayar Pak ya, kami itu walaupun gratis kemarin tuh, gratis tapi pemutusannya. dibayari sama pemerintah. Pemerintah. Karena mau permudahkan untuk dapat sertifikat. Bener lah berarti, nggak ada yang gratis di dunia ini berarti. Karena dia mandatori Gitu ya. Pak, saya lihat kan kalau misalnya kita tuh mendaftar di aplikasi itu kan ya Pak ya. Nah artinya adakah berkas-berkas ya, maksudnya tuh yang untuk dipenuhi untuk mengisi di aplikasi itu? Ya, jadi dimanapun kita kalau melakukan proses legalitas itu pasti ada yang disiapkan ya Pak ya. Sertifikat halal kita harus punya legalitas. Pertama, pelaku usaha itu harus punya NIB. Pertama dia harus punya KTP. KTP, kemudian dia harus punya NPWP kalau dia pelaku usahanya besar menengah. Tapi bagi pelaku usaha UMK dia kan sudah menggunakan KTP NIK, jadi NPWP itu bisa digabungkan ke sana. Kalau dia usahanya besar menengah dia wajib punya NPWP. Nah NPWP ini gunanya untuk apa? Sebenarnya bukan untuk si halal deh, tapi gunanya untuk mendapatkan NIB. Nah kalau saya tanya ke saya, Pak Yusuf bikin halal tuh butuh NPWP? Enggak. Tapi butuhnya NIB, tapi untuk membuat NIB itu harus butuh NPWP. Nah, itu kan artinya rangkaian seperti itu. Jadi harus punya NIB. Nah, NIB itu ada kuncinya si halal. Jadi begitu masuk ke akun halal, dia harus masuk menggunakan NIB dulu. Nah, NIB itulah menentukan, karena sekarang ini pemerintah sudah membuat sespesifik mungkin, bahwa sedetil mungkin usahanya itu ada kodenya. Itu namanya KBLI itu. Misalnya dia usahanya PMP, KBLI-nya ada nomornya.
Ikan dan turunan namanya. Misal dia usahanya misal apa? Daging. Kaviar ini beda lagi. Di situ dicantumkan daging dan turunannya. Jadi dia macam-macam itu ada. Nah, disitulah ditentukan resikonya. Oh, ini resikonya rendah. Ini menengah rendah. Oh, ini tinggi. Nah, kita karena ini suatu kebijakan, maka Kementerian Agama mengikuti aturan itu. Nah, sekarang alhamdulillah untuk self declare, mudah-mudahan pelaku usaha tidak begitu susah ya, karena dia sudah punya NIB, kemudian dia hanya menyiapkan bahan sudah bersertifikat, mau diperkenalkan, pernyataan itu selesai. Tapi yang reguler memang ada syarat khusus, karena di NIB-nya sudah ditentukan risiko tinggi atau risiko tinggi itu titik kritisnya tinggi. Kenapa? Daging itu begitu dia tidak tepat mengelolanya akan menjadi Tidak. Betul ya. Jadi maka ditelusur dulu bahwa dagingnya dibelikan di mana, misalkan di RPH-nya harus sudah bersertifikat. Oh gitu ya. Ternyata penjualan daging itu juga harus ada yang bersertifikat juga. Iya, itu Pokoknya namanya semuanya halal ya Pak ya. penjual daging itu namanya pemotong daging itu ada RPH, ada RPU. RPH itu rumah potong hewan. Di Sumatera Selatan sudah ada 2 yang sudah mendapat sertifikat. Satu RPH Gandus, kedua RPH BON. Yang kemudian RPU itu juga banyak. RPU itu di Sumatera Selatan sudah ada juga, ada namanya jasa sembelih. Jasa sembelih itu Palembang sudah ada hampir di atas 10, bahkan di Sumatera Selatan lebih hampir mendekati 20. Jadi semua ini yang namanya itulah membedakan halal Indonesia dengan halal luar negeri. Halal Indonesia ini ada halal telusur namanya. Jadi dia ditelusur dari awal. Kalau halal luar negeri itu halal laboratorium. Jadi dia begitu ada produk dicek ini halal apa enggak, aman apa enggak, sudah. Tapi kalau halal Indonesia kan enggak, halal telusur namanya. Misalnya kita ini masak pecel lele lah. Pecel lele kan risiko tinggi karena daging, tetapi dia masuk kategori reguler. Itu dilihat dulu dia ambil ayamnya di mana. Ambil bebeknya di mana. Nah, karena makanya di Sumsel ini yang pecel lele belum banyak yang bersertifikat halal, termasuk bakso belum bersertifikat. Kenapa? Karena kendalanya daging yang tadi ya, Pak ya. Belum banyak yang RPH yang bersertifikat halal. Nah, maka sekarang kami bekerja sama dengan Dinas Peternakan itu mendorong supaya para pelaku usaha namanya ada RPU dan RPH atau tempat jasa penyembelihan itu bersertifikat dulu supaya mempermudah pelaku usaha itu untuk membeli bahan bakunya itu tadi. Dan lebih terjamin juga ya, Pak. Jadi itulah sistem telusurnya kelebihan dari sertifikat halal yang ada di Indonesia. Oh ya Allah. Pak, itu yang termasuk di data Pak nanti itu tanggal 18 Oktober itu nanti itu kira-kira usaha yang seperti apa Pak? Atau seluruh usaha baik itu di pinggiran jalan ataupun dia punya kios atau punya ruko atau ada rumahan atau juga cuman atau ada gimana? klasifikasinya masing-masing Pak yang di data tuh Pak? Ya, jadi karena ini seluruh produk yang diperjualbelikan artinya semuanya termasuk cilok pun yang jual cilok pakai gerobak itu tetap. Contoh di depan kanwil itu, Harus depan produk di halal kantor kita, depan kantor kita itu kan ada namanya rujak. Rujak itu sudah kita proses sertifikat halalnya. Ada cendol sudah sertifikat halal. Di samping itu ada tekwan itu sudah kita proses sertifikat halal. Semuanya. Jadi kayak yang di KI Kambang Iwa itu sebagian besar hampir 50% makanan sana sudah bersertifikat halal semua. Itu difasilitasi gratis semua. Iya. Oh, mantap ya. Itu dari pihak penyuluh atau gimana Pak yang menemui pedagang-pedagang gitu ya? Jadi ada kita ini kan pendamping ini ada dari unsur penyuluh, ada unsur pemerintahan, ada unsur dari mahasiswa, ada dari unsur umum. Contohnya di sana rata-rata dikelola ada dari dinas perindustrian, dari perdagangan, dari koperasi. Nah, misalnya ada pelaku usaha nih datang ke koperasi UMKM Kota Palembang, mereka karena sebagai pembina UMKM, dia mengatakan, Bu, kami ingin proses sertifikat halal. Dia bisa berproses sertifikat halal dengan jalur sertifikat kalau produknya, kemudian dia tetap menggunakan akun si halal, asal saja kuota fasilitasi itu masih ada. Nah itu. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Iya, nah sekarang kuotanya sudah habis karena sudah 1 juta produk, 1 juta yang disiapkan oleh Kementerian Agama sudah habis dan kita menunggu sekarang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi atau BUMD agar melakukan fasilitasi proses sertifikat halal. Nah kemarin 1 minggu lalu Bank BCA itu juga membantu 100 pelaku usaha
Konsultasi gratis. Bisa juga ya, Iya, Pak ya. kemarin acara sosialisasinya di hotel apa tuh? Ayola. Nah, jadi di situ dia pasti. Nah, kita dorong lagi ini sudah ada beberapa perbankan yang membantu proses program. Kayak kemarin ada perbendaharaan kas perbendahara negara juga mereka membantu proses itu. Jadi untuk membantu pelaku usaha itu siapa saja, baik itu pemerintah, BUMN, BUMD, asosiasi, boleh dia melakukan untuk membantu proses usaha. Kalau sekarang Pak, Nah, kalau siapa sekarang Pak? Udah habis. ya, kuotanya ini sudah habis. Udah habis, Iya. Kemarin ada dari BCA itu dia kan lebih memprioritaskan para Usaha nasabah. mikro gitu ya, iya, Nasabah, ya, usaha yang mikro di bawah gitu ya. BCA. Iya benar, yang melakukan pinjaman-pinjaman gitu ya Iya. Pak. Jadi dia bikin produk halal. Jadi kalau misalnya untuk sebetulnya kita tunggu saja lah, kita kan karena ada sudah instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 menginstruksikan kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk menyiapkan anggaran proses sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha UMK. Karena pemerintah ini kan berharap agar UMK-nya kan naik kelas. Karena UMKM ini kan sebagai penunjang ekonomi Indonesia Iya, benar. yang tahan digempur dengan COVID berbagai segala macam itu bahaya. malah Masih tetap berdiri ya. COVID bukan Malah naik dia. malah turun, tapi dengan COVID kemarin banyak dirumahkan malah bermunculan Iya, Jualan-jualan UMKM ini. pengusaha baru atau pengusaha baru, Iya, sehingga ini akan semakin berkembang. Oleh karena itu diharapkan kehadiran Undang-Undang 33 ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk itu, sehingga apapun yang dikonsumsikan oleh umat muslim itu aman. Iya, karena kan setiap hari orang makan semua. Iya betul, membutuhkan makan ya. Nah, Pak, yang saya mau tanyakan lagi nih Pak, ketika ya pelaku-pelaku usaha itu sudah memiliki sertifikat halal itu, apakah ada pengawasan gitu Pak untuk para pengusaha ini dalam produk-produk yang telah mereka hasilkan? Betul. Jadi di dalam undang-undang itu bahwa semua produk yang beredar dan apalagi sudah sertifikat itu harus ada pengawasan. Pengawasan itu di dalam undang-undang itu dijelaskan minimal 2 kali setahun. Jadi pengawasan itu ada pengawas internal, ada pengawasan eksternal, ada pengawasan terpadu, dan lembaga-lembaga semuanya bisa melakukan pengawasan. Bahkan di dalam undang-undang 33 itu ada pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat lakukan pengawasan. Misalnya ini ada satu organisasi nih, asosiasi kemahasiswaan apa, dia menemukan, misal dia melakukan penelitian atau apa, kemudian dia menemukan suatu produk yang melanggar aturan, kemudian dilapor ke kita tertulis dan memiliki dokumen yang akurat, misalnya nama, tanggal, siapa pelapornya, dan itu bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau dia memang benar melakukan tindakan, maka itu bisa dicabut sertifikatnya, bahkan kalau dia melanggar aturan bisa dipidana. Iya, dan usahanya harus ditutup ya Pak ya, artinya ya Pak ya. Jadi hati-hati ini, berarti ke depannya ini. Betul. Bisa. Kita mau bikin pempek daging kali ya. Iya. Tapi Usaha itu berat. Pak, berapa hari prosesnya kalau untuk reguler Pak? Reguler kita bicara SOP-nya. SOP. Jadi SOP reguler itu 21 hari itu kalau sudah berjalan normal. Kalau sudah berjalan 21 hari. Kalau yang self declare itu kalau nggak salah 12 hari. Jadi lebih cepat ya Pak. iya, karena dia risiko rendah kan. Iya. Tapi yang reguler itu karena dia akan diaudit, kemudian segala macam, disediakan polisi baik, jadi dia prosesnya ya. distandarkan 21. Itu SOP yang sudah dibikin oleh pemerintah. Tapi dalam melaksanakan tergantung kondisi ya. Misalnya begini, para petugasnya ingin cepat nih, tapi pelaku usahanya lambat respon. Nah, Contohnya ya, coba betul, yang ya. self declare itu peraturan terbaru ini, misalnya wajib ada foto pendamping dengan pelaku usaha bersama produk. Nah, kalau dulu cukup foto produk, Iya, mungkin zamannya Mbak Susan cukup dengan Foto foto saja. Tapi sekarang yang terbaru ini harus ada foto bersama pelaku usahanya dan ada produknya di tempat usaha itu. Jadi membuktikan benar bahwa pendamping itu hadir ke tempat pelaku usaha dan mengecek bahan-bahan yang dipakai oleh pelaku usaha, sehingga keamanan dan kepastian produk itu, kehalalan itu akan terjaga. Iya benar, bukan hanya cuma mendengar aja ya atau laporan dari pengusaha aja ya Pak ya. Pak, saya mau tanya lagi nih Pak Yauza nih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 itu ya tentang penjaminan produk halal, bahwa kewajiban produk itu yang terakhir itu di tanggal 17 Oktober 2024 ya Pak. Nah, sekarang tuh apa dampaknya apabila pelaku usaha itu belum memiliki label produk halal? Ya, jadi sekarang kami lagi melakukan pemetaan untuk mendata
per 17 Oktober ini. Mungkin langkah pertama kita melakukan pemetaan berapa banyak produk yang sudah bersertifikat halal atau yang belum bersertifikat halal. Nah, bagi pelaku usaha yang UMK dengan resiko rendah, mereka yang belum bersertifikat halal dengan mandatorinya per 17 Oktober depan. Kenapa menunggu 17 Oktober? Karena di bawah 17 ini kita tidak boleh melakukan razia dan sebagainya. Karena tahapnya masih sosialisasi. Tetapi begitu di atas 17 misalnya 18 Oktober itu karena hukumnya sudah berlaku wajib, maka akan ada nanti pengawasan, itu baik pengawasan dari internal kami atau dari eksternal, atau ada pemantauan dari aparat dan sebagainya yang mengecek semua pelaku usaha itu sudah bersertifikat atau belum. Tetapi bagi usaha UMK dengan risiko rendah, ini ada kebijakan instruksi Pak Presiden yang lagi sekarang aturan lagi direvisi, bahwa UMK itu wajib tapi belum kena sanksi. Nah misalnya begini, Cak Susan ini usaha nih, usaha rujak buah. Nah, itu kan kategori UMK risiko rendah. Tapi di 17 Oktober belum bersertifikat nih. Iya. Nah, aturan Cek Susan udah wajib nih, tapi nggak kena sanksi. Nggak kena sanksi. Jadi diberi toleransi sesuai dengan instruksinya Pak Presiden itu sampai 2026. Berarti 17 Oktober 2026. Tapi hukum wajibnya tetap berlaku. Tapi begitu Cek Susan ini bikin resto nih, dan itu skalanya besar misalnya kan, ya resto lah, dan sudah lagi makan, maka hukum wajibnya tetap. Kalau enggak dia akan kena teguran, mungkin teguran dulu yang pertama. Nah karena kemarin itu kalau menurut aturan itu harus dicantumkan bahwa produk ini belum bersertifikat halal. Kalau sudah itu dicantumkan sesuai dengan undang-undang ya. Itu seperti itu. Nah nanti ada dua produk, misalkan pertanyaan, Pak, kalau yang produk yang nggak halal tuh nggak perlu sertifikat, betul. Contohnya misalnya di Bali ada mereknya Babi Guling Mang Udin, kalau dia sudah mencantumkan keterangan produknya, asal produknya itu jelas ya. Nah misalnya di Palembang nanti, ini kan Palembang sudah ada ya, menentukan rumah makannya khusus Chinese. Berarti dia sudah mengatakan itu bahwa produk ini bukan untuk Muslim loh. Nah kalau ada orang Muslim ke sana nggak disalahkan, nggak boleh. Jadi itu benar. Dia sudah menyatakan bahwa produk ini bukan untuk Muslim, ada untuk kaum tertentu. Benar, untuk produk dan makan-makan di sana ya Pak ya. Kita jangan asal masuk resto juga ya Pak. Makan-makan sudah bawa dari rumah Pak. Untuk bekal di jalan ya. Oke. Oh gitu untuk Cek Susan nih. Bagaimana, apakah Cek Susan tertarik untuk mendaftar produknya di BPJPH? Pasti karena kan mayoritas Indonesia ini kan Muslim. Jadi juga untuk menunjang usaha ya Mbak ya, dengan adanya halal itu jadi masyarakat Kota Palembang khususnya customer itu lebih yakin lagi, pengen ke tempat kita, terus juga bisa menjadi branding kita bahwa ini tempat Cek Susan ini sekarang sudah halal nih, sudah ada sertifikat halal. Jadi orang juga nggak ragu-ragu lagi untuk datang. Kalau saya sih sangat mendukung ya kalau untuk yang soal halal itu. Saya juga karena yang makan itu bukan saya saja, keluarga saya, terus yang lain-lain juga seperti itu. Nah jadi mungkin nanti minta bantuan juga nih dari Pak Yauza ya gitu. Kalau misalnya siapa tahu nanti mau buka usaha lain kan, bisa daftar lagi. Ya betul. Pak gimana Pak mengenai yang kuota yang mengenai kuota yang 1.000 yang sudah habis? Jadi kalau untuk ada yang mendaftar setelah ini harus ikut yang berbayar atau gimana? Ya, jadi aturan yang sudah tertuang di dalam perkabadan bahwa UMK dengan risiko rendah itu difasilitasi. Jadi mereka belum boleh berbayar sekarang. Sampai kapan? Kita sampai dengan 17 Oktober kita lihat. Begitu setelah 17 Oktober ini, kan sekarang kan banyak nih pelaku usaha. Pak, kuotanya habis nih Pak, kami bayar saja. Enggak boleh. Tetap ditolak ya Pak ya? Ditolak. Kenapa? UMK dengan risiko rendah itu wajib difasilitasi. Sudah ada peraturannya ya Pak ya? Tapi sampai kapan? Kita lihat sampai tanggal 17 Oktober ini apa pergerakannya. Tapi misalnya setelah ini nanti, ini kan kita dorong nih pemerintah daerah, kabupaten, kota nih, provinsi untuk memfasilitasi. Tetapi kan soalnya nanti ada kebijakan baru lagi. Karena di situ dijelaskan selagi keuangan negara itu ada. Bagi negara itu masih mampu untuk membiayainya. Setelah 17 Oktober ini mungkin kalau ada kebijakan, berarti negara tidak memfasilitasi lagi, maka yang set declare itu bisa berbayar. Berapa biayanya? Itu murah kok, cuma 230.000.
Oh, untuk produk 230.000 halal. khusus untuk self declare. Yang risiko rendah itu tadi. Tapi kalau yang Risiko tinggi. reguler itu agak sedikit mahal karena dia ada biaya pemeriksaan oleh auditornya, ada LPH-nya, kemudian ada PNBP-nya, kemudian ada biayanya. Maka itu pelaku usaha mengatakan yang kok kami berbayar, kok kami yang teman kami nggak berbayar. Nah, itu yang membedakan. Jadi kita jelaskan bahwa skemanya itu ada dua, ada self declare, ada reguler. Nah, kalau dia masuk kategori yang reguler, walaupun usaha kecil dia akan tetap berbayar. Nah, mudah-mudahan ke depan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi. Tetapi kalau memang nanti tidak ada lagi anggaran mungkin makanya setelah 17 ini karena sudah mandatory, mungkin kalau sudah mandatory kan akan mandiri ya. Mandiri mungkin apakah dia akan berbayar atau tidak nanti kita lihat saja lah keputusannya. Yang penting pelaku usaha MK itu masih diberi kelonggaran, tidak dikenakan sanksi. Berarti sekarang ini download dulu aplikasi itu ya Pak ya? Diprioritaskan. Apa tadi Pak namanya Pak? PTSPH. ptsp.halal.go.id. Karena pemerintah itu sekarang mengharapkan semua pelaku usaha itu naik kelas. Jadi kalau dia tidak bersertifikat, ini contoh saja. Beberapa waktu yang lalu kami diundang juga oleh komunitas GoFood. GoFood. Jadi mereka ini kan berharap semua mitra GoFood itu harus sudah bersertifikat halal. Betul. Kenapa? Kalau tidak bersertifikat, apalagi kita mayoritas umat Muslim, itu akan mengurangi rezeki mereka. Contohnya misalnya ini mau pesan nih, mie ayamnya Cek Susan, begitu dilihat di situ, belum ada, batal, cancel, menghilangkan rezeki para teman-teman itu. Nah, diharapkan semuanya nanti kalau sudah bersertifikat semua atau yang tidak kategori bersertifikat dia harus mencantumkan keterangan tidak bersertifikat. Jadi setelah 17 Oktober ini ya kedepannya itu akan jelas tuh cuma ada dua produk. Ya halal dibuktikan dengan sertifikatnya, yang tidak halal dibuktikan dengan keterangan halal, selesai. Nggak ada lagi yang abu-abu yang remah-remah. Nah, jadi kalau misalnya, produk saya ini nggak perlu sertifikat karena kami khusus untuk umat non muslim, ya nggak apa-apa, cantum saja keterangannya. Produk ini mengandung unsur bab 1 atau produk ini terkontaminasi bab 1, nggak apa-apa, boleh, nggak usah ada sertifikat karena undang-undang nggak memaksakan itu. Benar. Dan memang dijelaskan pada menunya ya Pak ya gitu ya. Oke, dari closing statement Mbak San, apa sih ada pesan-pesankah untuk para pemirsa LTV Pak? Oke, dari aku dulu ya. Oke, baik buat teman-teman maupun pemirsa yang ada di LTV. Ini buat khususnya pelaku-pelaku UMKM, kita harus tetap semangat, walau badai menghadang seperti apapun ya, kita tetap harus semangat. Dan untuk pelaku UMKM kita, walaupun kita usahanya belum berskala besar, tapi bagaimanapun caranya kita tidak kalah, baik itu kualitas, baik itu dari kebersihan juga, higienisan, jangan kalah dengan usaha-usaha yang sudah ada, apapun yang sudah ada brand yang besar ya, karena kita ini adalah pengaruh besar bagi perekonomian bangsa kita. Kalau bukan kita juga siapa lagi ini ya. Dan tentunya satu lagi buat pelaku UMKM halal. Nah, itu yang terpenting ya. Kalau untuk Bapak Yuza apa pesan-pesannya untuk karena pemirsa halal LTV? Indonesia untuk halal dunia, dan kita juga khusus untuk makanan itu sudah masuk peringkat 2 dunia. Mudah-mudahan kita nanti 2024 ini ke depan akan menjadi nomor 1 di dunia produk-produk kita. Jadi oleh karena itu kehadiran sertifikasi halal ini akan memberikan legalitas terhadap produk sehingga style masyarakat itu yang lifestyle-nya itu bahwa halal itu bukan saja untuk kebutuhan muslim tapi sudah menjadi gaya hidup. Jadi orang-orang sekarang sudah kalau mau beli produk itu ini halal apa enggak. Oleh karena itu menjadi ranah bisnisnya untuk berkompetisi sehingga para pelaku usaha itu dengan memiliki sertifikat halal memberikan kepastian sudah produknya akan semakin menaik dan akan naik dan akan berkompetisi baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Benar sekali. Baik pemirsa LTV, sudah cukup jelaskan tadi untuk para pelaku usaha baiknya mendapatkan sertifikat halal dan mengurus, jangan takut untuk mengurus sertifikat halal dan untuk mendapatkan produknya, bahwa produk itu cap di Procak untuk dapat sertifikat halal.
Oke, terima kasih Ibu Susan, Cek Susan ya, Cek Susan dan Pak Yoza yang sudah bersempatan untuk hadir ke sini. Terima kasih telah memberikan pengetahuan dan juga pencerahan untuk pemirsa LTV mengenai sertifikat halal dan UMKM. Saya Yena Semana Dewi beserta kru LTV bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di talkshow LTV lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.